Pemirsa, hari ini istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, kembali diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk mengetahui mengenai proses pemeriksaan dan juga perencanaan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini. Kami sudah terhubung bersama dengan reporter Ihsan Zahri yang sudah berada di sana. Ihsan, apakah Putri sudah tiba di Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan lanjutan ini? Baik Alfat dan juga pemirsa, kami masih menunggu ini kedatangan dari tersangka Putri Chandrawati yang memang dijadwalkan hari ini akan menjalani pemeriksaan oleh tim sus ataupun dari Bareskrim Polri terkait tewasnya Brigadir Yosua. Namun memang hingga pukul 10 saat ini belum terlihat tanda-tanda adanya kedatangan dari Putri Chandrawati. Namun berbicara tentang agenda pemeriksaan hari ini memang dijadwalkan hari ini penyidik akan melakukan konfrontasi begitu terkait peristiwa yang terjadi di Magelang. Artinya memang bukan hanya Putri Chandrawati saja yang akan hadir dan menjalani pemeriksaan hari ini, namun ada juga 3 orang tersangka lainnya, di mana nantinya hasil dari BAP yang sudah dibuat ataupun hasil dari keterangan Putri Chandrawati ini akan dikonfrontir dengan BAP ataupun pernyataan dari 3 tersangka yang lainnya dalam kasus ini. 3 tersangka tersebut diantaranya yakni Ricky, maksud kami Bribka RR, kemudian ada Baradae, lalu ada juga tersangka Kuat Ma'ruf. Dan bukan hanya ketiga tersangka tersebut, namun nanti ada satu orang saksi juga, yakni asisten rumah tangga maksud kami dari Verdi Sambo, yakni Susi, yang juga akan dimintai keterangan pada hari ini. Dan diketahui sebelumnya Putri Chandrawati ini memang sudah diperiksa begitu, artinya hari ini adalah pemeriksaan kedua, di mana pada pemeriksaan yang pertama ini setidaknya Putri menjalani pemeriksaan selama sekitar 12 jam. Berdasarkan dari keterangan pengacara Putri Chandrawati, Arman Hanis, ini menyebutkan setidaknya kliennya dicecar dengan 80 pertanyaan oleh penyidik. Dan ini baru saja kami melihat pengacara dari Putri Chandrawati, Arman Hanis, ini baru saja tiba dan baru saja memasuki gedung Bareskrim Polri. Dan kembali mengenai pemeriksaan yang dilakukan pada saat pertama kali, yakni pada Jumat 26 Agustus 2022 lalu, sejak Putri Chandrawati ditetapkan jadi tersangka, ini Arman Hanis menyebutkan kliennya juga tetap bersikukuh begitu, artinya tidak tetap pada pendirian yang pertamanya, yakni mengaku mengalami pelecehan seksual. Selain itu, Putri Chandrawati ini juga menolak persangkaan penyidik atas perannya dalam kasus ataupun tewasnya Brigadir Yosua. Dan setelah pemeriksaan yang dilakukan selama 12 jam tersebut, yang pada hari Jumat lalu ini tidak dilakukan penahanan terhadap Putri. Belum dijelaskan memang secara detail apa alasan penyidik tidak melakukan penahanan, meskipun sebenarnya dari pasal yang disangkakan terhadap Putri ini sudah di atas 5 tahun begitu, artinya memang sudah layak untuk dilakukan penahanan. Namun Putri hingga hari ini memang belum dilakukan penahanan oleh penyidik. Kemarin Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kadif Humas Mabes Polri, ini menyebutkan penundaan ataupun penghentian sementara pemeriksaan yang dilakukan pada Jumat lalu ini karena memang sudah larut malam. Selain itu juga karena berkaitan dengan kesehatan dari Putri Chandrawati, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada hari ini. Dan alasan lainnya ya ini memang pemeriksaan belum selesai, sehingga penahanan ini tidak dilakukan oleh pihak penyidik Bareskrim Polri. Dan diketahui memang atas kejadian ini Putri dan beberapa tersangka lainnya ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55, junto 56 KUHP. Kelima tersangka ini terancam hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Dan selain itu Putri juga ini diduga mengikuti skenario pembunuhan Brigadir Yosua yang direkayasa ataupun dikarang oleh Verdi Sambo, kemudian mengajak Brigadir Yosua, Barada Eliezer, Bribka Ricky, dan juga Kuat Ma'ruf ini ke rumah dinas Sambo yang pada saat itu merupakan lokasi kejadian dieksekusinya Brigadir
Yosua. Selain itu, Putri Chandrawati ini juga diduga menawarkan uang kepada Barada Eliezer, kemudian Kuat Maruf, lalu Bribda Riki, dan juga membuat laporan palsu soal pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Yosua. Selain itu, diketahui memang Putri Chandrawati sendiri ini memang sudah mengikuti begitu rekonstruksi yang dilakukan kemarin di rumah pribadinya di Jalan Sanguling, dan namun rekonstruksi itu merupakan reka ulang di kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di Magelang. Namun untuk hari ini pun pemeriksaannya itu terkait dengan peristiwa yang di Magelang ini. Dirtipidum Polri, Brigjen Pol Ardian ini menyebutkan tidak ada masalah dengan hal tersebut. Artinya pemeriksaan dilakukan setelah rekonstruksi itu tidak ada masalah terkait hal tersebut, dan pemeriksaan hari ini akan mengenai adanya perbedaan pernyataan terkait peristiwa-peristiwa tersebut. Artinya pernyataan dari Baradae, kemudian Bribka Riki, lalu ada juga Kuat Maruf, ini ada ketidakcocokan keterangan ataupun BAP yang mereka sampaikan mengenai peristiwa yang di Magelang. Untuk itu penyidik ini akan mendalami lebih lanjut untuk menanyakan poin-poin yang tidak ada kecocokan tersebut. Kembali ke Anda, Alfat. Ihsan, tadi Anda katakan bahwa hari ini PC akan dikonfrontir pernyataannya dengan 3 tersangka lainnya, yaitu Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Baradae. Apakah kemudian, ketiga tersangka ini kan sudah ditahan, apakah ada kemungkinan bahwa Putri juga akan ditahan setelah pemeriksaan hari ini? Ya, Alfat dan juga pemirsa, memang kita ketahui bersama dari kelima tersangka, yaitu Verdi Sambo, Bribka Riki, Baradae, dan juga Kuat Ma'ruf ini sejak jadi tersangka sudah dilakukan penahanan terhadap mereka. Namun untuk Putri Chandrawati ini sendiri hingga hari ini, bahkan setelah pemeriksaan pertama sebagai saksi, belum juga dilakukan penahanan terhadap Putri. Namun kami juga belum bisa menyampaikan begitu, artinya kami belum mendapatkan informasi dari pihak Mabes Polri mengenai status ataupun bagaimana nantinya perlakuan yang dilakukan terhadap Putri Chandrawati usai pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Yang pasti memang berdasarkan keterangan dari Dirtipidum Polri, Brigjen Pol Andirian, pemeriksaan yang dilakukan hari ini itu terkait pendalaman ataupun konfrontasi mengenai peristiwa yang ada di Magelang. Nanti pernyataan dari Putri Chandrawati, kemudian pernyataan dari Baradae, Bribka Riki, dan juga Kuat Maruf ini akan dikonfrontir maksud kami, dan nanti akan dilihat apakah bagian-bagian mana saja atau poin-poin mana saja yang tidak terlihat kesamaan, dan itu akan didalami oleh penyidik. Alfat. Baik, Ihsan Zahri mengabarkan langsung dari Barreskrim terkait rencana pemeriksaan terhadap PC yang akan dilakukan di sana hari ini.